Pemirsa dan hadirin sekalian, debat publik pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang tahun 2020 pada malam hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana pasangan calon akan saling beradu ide, beradu gagasan dan memaparkan visi misi mereka. Tentunya dengan tema meningkatkan kemajuan daerah dengan spirit ideologi berbangsa dan bernegara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tak perlu berlama-lama lagi, saya akan langsung panggilkan ke atas panggung kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang. Yang pertama, pasangan calon nomor urut 1, Ratu Tatu Hasanah dan Panji Tirtayasa. Selanjutnya kami panggil pasangan calon nomor urut 2, Nasrul Ulum dan Eki Baihaki. Pemirsa dan hadirin, untuk memulai acara debat publik pada malam hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Mahalini. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kami persilakan kepada pasangan calon untuk menempati tempat di belakang podium. Baik pemirsa dan hadirin sekalian, karena dalam masa pandemi, kami pastikan acara ini tetap mengikuti protokol kesehatan ketat. Tamu undangan di ruangan ini juga kami batasi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tata tertib debat pada malam hari ini. Selama debat kami mengimbau paslon menjawab sesuai pertanyaan dan terarah. Pasangan calon boleh bergantian menjawab, tapi tidak boleh melebihi waktu yang ditetapkan. Moderator berhak memotong jika paslon menjawab melebihi waktu yang diberikan. Saat debat antar calon, tidak boleh menyerang dan menyinggung pribadi pasangan lain. Tim kampanye dan tamu undangan di studio tidak boleh menyela dan meneriakan yel-yel saat salah satu paslon
sedang berbicara. Pemirsa, para paslon dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya saya akan perkenalkan 5 tim penyusun materi debat. Yang pertama, Dr. Suwaib Amiruddin MSI, dosen FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dr. HS Suhaidi MSI, dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dr. Asmi SAG SH-MH, dosen Hukum Tata Negara, Konstitusi dan Otonomi Daerah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dr. Kiai Haji Amas Tajudin MM, tokoh masyarakat Serang. Dan yang terakhir Titi Anggraini SH-MH, anggota Dewan Pembina Perludem. Pemirsa, debat ini terdiri dari beberapa bagian dengan tata cara yang tentunya berbeda-beda yang akan saya jelaskan di setiap bagiannya. Dan kita awali dengan pemaparan visi misi paslon. Dimulai dari paslon nomor urut 1. Saya akan memberikan waktu 3 menit untuk Anda menyampaikan visi misi Anda. Dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pembawa acara dan para narasumber. Yang saya hormati Ketua KPU, pimpinan Bawaslu Kabupaten Serang, beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Tatu Panji, Bapak Yandri Susanto beserta jajaran. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 2 beserta tim. Masyarakat Banten yang saya cintai, pemirsa Inews TV dimanapun Bapak Ibu berada. Izinkan kami menyampaikan visi dan misi selaku calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang periode 2020-2025. Visi kami adalah terwujudnya Kabupaten Serang yang semakin maju, sejahtera, berkeadilan, dan agamis. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami membuat beberapa misi tentunya harus terukur, karena dalam pengelolaan pemerintahan terdapat keterbatasan waktu dan anggaran. Ibu Bapak sekalian, salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan adalah IPM, yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Oleh sebab itu, kami menetapkan misi-misi yang berorientasi kepada indikator-indikator peningkatan IPM, di antaranya yaitu 1. Peningkatan pelayanan pendidikan, 2. Peningkatan pelayanan kesehatan, 3. Peningkatan daya beli masyarakat, 4. Peningkatan infrastruktur penunjang, kelima, menghadirkan pemerintah yang bersih, berintegritas dan profesional, dan yang keenam, menetapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam peningkatan pendidikan, menyiapkan sarana prasarana penunjang pendidikan tentunya, kemudian memberikan kesempatan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Program beasiswa diberikan kepada siswa SD, SMP, dan perguruan tinggi untuk masyarakat yang tidak mampu. Kemudian dalam peningkatan pelayanan kesehatan, melakukan upaya preventif yaitu mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan bersih. Kemudian juga kami menyiapkan sarana prasarana penunjang kesehatan seperti puskesmas, perawat inap di 29 kecamatan, menyiapkan bidan desa dan ambulan desa di 326 desa, kemudian menyiapkan kader penyuluh kesehatan dan menangani pengelolaan sampah yang ada di masyarakat. Kemudian dalam peningkatan daya beli masyarakat untuk membuka lapangan kerja, kami melakukan pemberdayaan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan pembentukan UMKM yang baru atau pengembangan UMKM yang sudah ada. Kemudian juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada pencari kerja, yaitu dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran. Kemudian dalam meningkatkan infrastruktur penunjang, kami membangun jalan, menyiapkan air. Waktu Anda habis. Penanganan jalan umum. Paslon nomor urut 1, mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Kita langsung ke paslon nomor urut 2. Silakan Anda menjelaskan visi dan misi Anda. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari paslon berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Serang yang saya hormati, moderator, pasangan saya, Kang Haji Eki Baihaqi, paslon nomor urut 1, yang saya hormati, tim pemenangan Nasrul Eki, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemirsa Inews TV. Berdasarkan literasi sejarah, Kabupaten Serang sudah menginjak usia 494 tahun pada bulan Oktober 2020. Kendati demikian, beberapa tahun terakhir, Kabupaten Serang belum mengalami kemajuan pembangunan secara signifikan. Hal ini tercermin pada data BPS Provinsi Banten tahun 2017-2019. Yang pertama, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Serang tahun 2017-2019. Indeks IPM Kabupaten Serang itu ada dalam posisi ke-6 dari 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten pada tahun 2017-2019. Yang kedua, laju pertumbuhan ekonomi. LPE Kabupaten Serang itu pada posisi terakhir dari 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten pada tahun 2017-2018. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka. Kabupaten Serang penyumbang pengangguran tertinggi untuk Provinsi Banten pada tahun 2017-2019. Banyak permasalahan pembangunan di Kabupaten Serang. Dengan itu, kami memiliki niat yang kuat, tekad yang bulat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Haji Nasrul Ulum dan saya Haji Eki Baihaqi mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Serang dan juga calon Wakil Bupati Kabupaten Serang. Visi kami yaitu kerja jujur, kerja cerdas, kerja tuntas, mewujudkan masyarakat Kabupaten Serang yang sejahtera. Dalam menyongsong Kabupaten Serang baru, kami memiliki 4 misi. Yang pertama adalah standarisasi pelayanan pendidikan dan juga kesehatan secara adil dan merata. Yang kedua adalah menciptakan akses kesempatan kerja dan berwirausaha. Yang ketiga adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan jaringan infrastruktur dan jaringan sektor-sektor strategis seperti agropolitan, minapolitan, dan juga pariwisata. Dan yang terakhir adalah reformasi birokrasi, modernisasi tata kelola pemerintahan yang berbasis keteladanan. Nasrul Eki memberi solusi. Kami memiliki 12 program pro rakyat, yaitu meningkatkan insentif guru honorer, membangun e-mall UMKM, voucher pupuk untuk petani dan jaring ikan untuk nelayan, tunjangan marbot, voucher gratis pajak kendaraan roda 2 untuk ojol, santunan driver angkot dan juga ojek pangkalan, beasiswa S1 dan S2 guru honorer, tunjangan gizi untuk ibu hamil. Cukup? Baik, terima kasih paslon nomor urut 2, waktu Anda sudah habis. Kita berikan tepuk tangan kepada para pasangan calon. Baik pemirsa dan hadirin, kedua pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Serang telah memaparkan visi misi mereka. Debat akan kami lanjutkan dengan pendalaman visi misi para pasangan calon. Untuk itu tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Anda masih menyaksikan debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang 2020. Dan pemirsa, debat sesi ini merupakan pendalaman visi misi dari masing-masing paslon. Masing-masing paslon akan mengambil pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim penyusun materi dan sudah kita masukkan ke dalam fishbowl yang ada di depan Anda. Nantinya perwakilan dari masing-masing paslon akan mengambil satu amplop yang berisi pertanyaan, kemudian diserahkan kepada saya untuk dibacakan pertanyaannya. Waktu Anda untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam amplop adalah 1 menit 30 detik dan kemudian akan ditanggapi oleh paslon lainnya dalam waktu 1 menit 30 detik. Baik, jika tadi di sesi pertama dimulai dari paslon nomor urut 1, saat ini kita akan mulai dari paslon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilakan. Baik, boleh diperlihatkan masih tertutup rapat. Diserahkan kepada saya. Ya, masih tersegel juga, masih tertutup rapat, langsung saya buka di hadapan Anda semua. Baik. Simak baik-baik pertanyaan yang saya akan bacakan karena saya hanya akan membacakan 1 kali.
Paslon nomor urut 2, pertanyaan Anda, masyarakat Kabupaten Serang adalah masyarakat yang berkarakter religius. Religiusitas ini bahkan telah melekat dalam struktur kebudayaan dan menjadi sistem nilai kehidupan masyarakatnya. Persoalannya muncul ketika kemajuan iptek yang tak terbendung perlahan tapi pasti mereduksi dan mendegradasi kualitas kehidupan keagamaan, budaya dan kearifan lokal masyarakat tersebut. Jika para calon terpilih di tengah terjadinya kecenderungan perubahan sosial akibat perkembangan teknologi modern, strategi apa yang akan dilakukan guna mempertahankan tradisi-tradisi keagamaan serta meningkatkan kualitas pembinaan keagamaan masyarakat khususnya bagi generasi muda di Kabupaten Serang? Waktu Anda untuk menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari paslon berbicara. Baik, terima kasih. Menurut kami, kita ini hidup pada era abad 21. Era di mana teknologi dan informasi digital sangat berkembang, memudahkan masyarakat mengakses informasi tersebut. Maka dari itu, kami memiliki kuncinya, yaitu kuncinya apa? Memberikan wawasan kebangsaan secara komprehensif. Yang kedua, kuncinya yaitu memberikan pemahaman agama dan ajaran yang baik dan perdamaian. Yang kedua, memberikan nilai-nilai kebudayaan, yaitu kebudayaan Serang Provinsi Banten. Nasrul Eki memberi solusi. Solusi dari kami yang pertama yaitu memberikan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan memberikan nilai-nilai keagamaan dengan cara yang baik. Yang kedua yaitu memberikan nilai-nilai luhur kebudayaan. Dan itu semua kita akan masukkan ke dalam pelajaran muatan lokal yang ada di SD dan SMP yang ada di Kabupaten Serang. Sedikit cerita, dulu waktu saya, pas waktu di pondok pesantren, santri sebelum mau pulang itu mereka diberikan kuliah etika atau kuliah etika dari wali santrinya. Dan itu ke depannya kita akan masukkan dalam SD dan SMP yang ada di Kabupaten Serang. Terima kasih. Baik, silakan kami berikan waktu kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat paslon berbicara. Terima kasih. Kalau saya menyimak pertanyaannya itu adalah bagaimana ketika era digital, era industrialisasi bisa merusak atau mendegradasi nilai-nilai keagamaan. Tapi saya mendengar jawabannya tadi adalah menilaikan nilai-nilai kebangsaan. Pengamatan saya barangkali ini yang harus perkuat adalah pendidikan keagamaan di samping juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga nanti warga masyarakat Kabupaten Serang kuat dalam keimanan dan ketakwaannya tetapi tidak tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jadi barangkali kalau jawabannya dikaitkan dengan kebangsaan kurang menjawab persoalan yang dipertanyakan tadi. Terima kasih. Masih ada waktu 30 detik. Ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, jadi kalau saya menambahkan, kalau dengan kemajuan teknologi justru kehadirannya teknologi itu harus dimanfaatkan. Bukan kita menerima efek negatifnya saja. Misalnya pengajian, kalau dengan teknologi itu bisa kita secara online. Nah, anak-anak muda kan semua familiar dengan gadgetnya, dengan teknologinya. Nah, itu justru harus dimanfaatkan untuk hal-hal positif untuk keagamaan. Jadi tidak harus dengan cara konvensional, misalnya pengajian, tausiah bisa diberikan secara. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya kita persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk mengambil amplop pertanyaan yang ada dalam fishbowl. Kami persilakan. Baik, bisa diperlihatkan ke hadirin pemirsa sekalian bahwa ini masih tersegel. Terima kasih. Saya juga menerima dalam bentuk masih tersegel dan baru saja diberikan tadi oleh tim penyusun materi saat kombrek berlangsung. Dan saya akan bacakan pertanyaannya hanya 1 kali, mohon disimak baik-baik.
Baik, pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan ideologi negara saat ini nampak terlupakan dari tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bahkan terkesan tidak tersentuh dari kepentingan proses pembangunan yang dilaksanakan. Bagaimana strategi para pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam menetapkan kebijakan pembangunan Kabupaten Serang yang didasarkan kepada penguatan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Silakan menjawab, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat paslon berbicara. Untuk ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, rasanya angkatan saya ya, dulu kita ada pelajaran Pancasila, kemudian ada pelajaran etika. Nah itu menurut saya itu salah satu upaya untuk memperkuat. Sekarang ini mungkin sebaiknya dalam kurikulum pendidikan sekolah dari SD, SMP, SMA bahkan kuliah itu baiknya diperkuat kembali. Karena khawatir dengan tidak begitu mengenal, mereka tidak sayang terhadap negaranya, mereka tidak bangga terhadap bendera merah putihnya, mereka tidak bangga terhadap lagu kebangsaannya. Jadi menurut saya justru ketika mereka di usia pendidikan ini harus kita perkuat. Apalagi ketika usia SD, kita tahu bahwa pembentukan karakter itu di usia ini. Itu adalah menurut psikolog. Dan pembentukan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik itu dalam hal agama, baik itu dalam kecintaan terhadap negaranya, kebangsaannya, ideologinya. Pembentukan di sini waktunya, pembentukan karakter anak-anak kita. Jadi saya menyarankan untuk ke depan kurikulum pendidikan untuk Pancasila, ideologi itu diperkuat sejak pendidikan SD. Oke. Baik, masih ada waktu, silakan. Ingin menambahkan? Saya udah habis ya. Masih ada 16 mungkin? Saya melihatnya kepada bagaimana kita bukan hanya sekedar menghafal, tapi berperilaku berketuhanan yang Maha Esa, memelihara persatuan dan kesatuan, kemudian juga dalam kegiatan-kegiatan selalu bermusyawarah. Sila-sila itu diamalkan dalam keseharian. Waktu Anda sudah habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Dan silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pancasila dan Undang-Undang Dasar memang belakangan ini cenderung khususnya anak-anak muda kurang lebih menghayati. Karena dulu zamannya saya, mungkin di bawahnya saya, tadi juga Ibu Ratu Tatu Hasanah menyampaikan, dulu itu ada penekanan-penekanan dari pendidikan kita. Hanya saja pada saat sekarang itu udah hampir dikatakan tidak ada. Oleh sebab itu, saya setuju dengan Ibu Ratu Tatu Hasanah melakukan pendalaman kurikulum pada saat di pendidikan khususnya di usia dini. Hanya saja yang saya sayangkan, kenapa pendalaman kurikulum itu tidak dijalankan dari kemarin-kemarin ini. Hanya kalau seandainya kita berbicara ke depan, insya Allah, kalaupun memang ini terjadi dan Allah meridhoi, Nasrul Ulum dan juga Eki Baihaqi, insya Allah akan melaksanakan pendalaman atau penambahan kurikulum di Mulok atau muatan lokal, karena bagaimana pula pemerintah daerah kita punya kewenangan itu di muatan lokal. Jadi insya Allah di muatan lokal kita akan perdalam terkait masalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2 atas tanggapan yang sudah diberikan ya. Langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang berikutnya. Kami persilakan kembali kepada perwakilan dari paslon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan yang ada dalam fishbowl. Ya, boleh diperlihatkan. Amplop masih tersegel dan masih tertutup. Baik, terima kasih. Akan saya bacakan. Ya, saya terima juga masih dalam keadaan tertutup ya. Baru akan saya buka di hadapan Anda sekalian. Ini pertanyaan berikutnya untuk paslon nomor urut 2. Saya mohon Anda bisa memperhatikan baik-baik. Saya akan membacakan pertanyaan hanya 1 kali. Ya, pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Kabupaten Serang sebagai wilayah yang berkembang menjadi daerah industri
tentu saja akan terus menjadi daya tarik bagi siapapun termasuk negara asing untuk berinvestasi. Karenanya persaingan antara tenaga kerja lokal, komunitas urban, atau bahkan dengan tenaga kerja asing tidak dapat terhindarkan. Akibat dari hal ini, rasa primordialisme dan nasionalisme kerap kali muncul mengiringi hadirnya lapangan pekerjaan atau industri baru. Pertanyaannya, bagaimana pandangan para pasangan calon bupati dan wakil bupati terhadap persoalan tersebut? Dan langkah-langkah kebijakan apa untuk mengatasinya? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terkait masalah wilayah industri di Kabupaten Serang, berbicara dari Serang Timur sampai Serang Barat itu wilayahnya wilayah industri semua. Tapi saya melihat Kang Nasrul turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat 326 di desa. Mereka menyampaikan, kalau mau masuk kerja sekarang itu susah. Padahal industri ada di depan mata. Kenapa? Ternyata kalau mau masuk kerja itu harus ada calo-calo tenaga kerja, harus membayar. Oleh sebab itu, di sini kita melihat apa gebrakan dari pemerintah. Ternyata belum ada. Bahkan pungli-pungli sampai saat ini masih berkeliaran. Oleh sebab itu, di sini Nasrul Eki memberi solusi, kita membuat ke depan itu tidak lagi bersentuhan dengan wilayah calo. Tapi kita ke depan akan membuat rekrutmen tenaga kerja, industri-industri menggunakan aplikasi. Industri akan menggunakan aplikasi dalam merekrutmen tenaga kerja. Sehingga calo-calo tenaga kerja ke depan tidak akan lagi namanya ada berkeliaran. Oleh sebab itu, masyarakat di Kabupaten Serang ke depan, ketika ingin mau mendapatkan lapangan pekerjaan, tidak harus menyiapkan uang. Gimana ceritanya kalau seandainya mau bekerja harus menyiapkan uang. Sedangkan mereka mencari kerja itu untuk mendapatkan uang. Jadi oleh sebab itu, insya Allah Nasrul Eki ke depan kita akan membuatkan solusi bagaimana caranya aplikasi itu dapat dijalankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon nomor urut 2. Silakan Paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, mohon maaf kalau tadi Paslon nomor 2 menyampaikan bahwa pemerintah tidak ada gerakan. Ini data, fakta dari BPS bahwa 2016 data pengangguran Kabupaten Serang 14%. Dan 2019 ketika periode kami itu menurunkan 4% angka pengangguran. Ini fakta. Ya. Kemudian persoalan kita tidak bersaing dengan tenaga kerja asing. Ini adalah warisan, termasuk warisan dahulu. Karena investasi pendidikan, investasi skill itu tidak bisa dilakukan hanya setahun 2 tahun. Misalnya pendidikan kan beberapa tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah ini hasilnya sekarang. Jadi tidak dilakukannya investasi terhadap pendidikan yang baik, terus kemudian terhadap investasi terhadap skill, pelatihan kepada anak-anak kita. Nah ini hasilnya. Jadi pengangguran 2016 tinggi, kemudian juga anak-anak tidak bisa bersaing di Kabupaten Serang. Dan kemudian kami sudah punya program, kami gabungan antara pemerintah dengan pihak industri, dengan perguruan tinggi, dengan jajaran SMK kita sudah lakukan. Mereka diberi pelatihan-pelatihan. Dari 4 tahun yang lalu kami punya program yaitu D1, pelatihan keahlian kimia. Nah mereka ini tujuannya untuk bekerja di pabrik-pabrik kimia. Mereka juga ada yang mengikuti pelatihan 2 tahun yaitu pengelasan kapal. Nah ini adalah fakta yang kami lakukan. Jadi kalau kami disebutkan tidak Baik, terima kasih. Waktu Anda habis. Ya, selanjutnya kami persilakan kembali untuk paslon nomor urut 1 mengambil pertanyaan dalam amplop yang sudah tersedia dalam fishbowl. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Dan amplop masih tersegel. Belum dibuka dan baru saya akan buka. Ini merupakan pertanyaan terakhir yang akan diberikan kepada paslon nomor urut 1 yang kemudian akan ditanggapi jawabannya oleh paslon nomor urut 2. Saya mohon perhatikan dengan baik-baik pertanyaan yang akan saya bacakan karena saya hanya akan membacakan 1 kali. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Memelihara keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi kewajiban utama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
dalam upaya melindungi persatuan dan kesatuan bangsa dari gangguan seperti adanya kelompok-kelompok intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Kebijakan dan langkah apa yang akan dilakukan para calon jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang? Waktu Anda untuk menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat paslon berbicara. Terima kasih. Sebetulnya di Kabupaten Serang khususnya untuk intoleransi rasanya tidak ada persoalan ya. Karena kami juga antara masyarakat, para alim ulama, tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama yang ada di Kabupaten Serang juga mereka ada sebuah forum yaitu FKUB ya, FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Dan ini berjalan dengan baik. Terus kemudian juga pemerintah memfasilitasi komunikasi antar organisasi-organisasi yang ada, ormas-ormas organisasi yang ada di Kabupaten Serang. Dan itu difasilitasi oleh pemerintah supaya komunikasi mereka juga bisa berjalan dengan baik dan tidak ada salah paham. Jadi apa yang disampaikan itu tadi bahwa kita tidak pernah ada konflik rasial di sana, konflik agama, konflik suku dan konflik lain sebagainya. Itu adalah kaitannya dengan kami pemerintah daerah Kabupaten Serang komitmen sekali untuk memelihara dan menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama warga Serang. Karena warga Serang itu relatif heterogen, Kabupaten Serang itu relatif heterogen, kan menjadi magnet, banyak orang yang datang dengan berbagai kebiasaan dan suku, tetapi alhamdulillah kita bisa jaga persatuan dan kesatuan. Baik, sudah cukup? Terima kasih paslon nomor urut 1. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Benar apa adanya yang diinformasikan sama Ibu Ratu Hasanah dan Pak Panji di Kabupaten Serang, intoleransi atau radikalisme emang belum ada. Akan tetapi saat ini sudah saya paparkan yang awal tadi, digital informasi sangat berkembang dan seluruh masyarakat Kabupaten Serang mudah mengakses informasi. Itu yang dikhawatirkan, paham-paham radikalisme, intoleransi masuk melalui akses-akses yang dari digital tersebut. Maka dari itu, menurut kami, yang diberitahu sama Ibu Tatu tadi, sudah ada yang namanya dari perkumpulan dari para ulama. Akan tetapi, kalau tidak dari sejak dini, kita memberikan wawasan kebangsaan, wawasan kenegaraan kepada masyarakat Kabupaten Serang, itu tetap akan tergilas oleh zaman, oleh era digital. Akan tetapi, kalau kita kuncinya memberikan wawasan kebangsaan dan kenegaraan untuk masyarakat Kabupaten Serang dari sejak dini, insya Allah masyarakat Kabupaten Serang mustahil untuk berperilaku intoleransi atau radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang. Baik, mungkin ada tambahan dari Wakil? Cukup. Baik, sudah cukup untuk tanggapan yang diberikan paslon nomor 2 dan waktu juga sudah habis. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang. Baik pemirsa dan hadirin sekalian, sesi kedua yaitu menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh tim penyusun materi oleh pasangan calon sudah kita lewati. Usai jeda debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang 2020 akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pemilihan serentak 9 Desember 2020 adalah pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan serentak adalah kemenangan kita bersama. Jadilah pemilih bijak yang berkualitas dengan menyalurkan hak pilih Anda Rabu 9 Desember 2020. Ingat, suara Anda menentukan nasib Kabupaten Serang 5 tahun yang akan datang. Ajak lalen Rabu 9 Desember 2020, dongkap KTPS. Untuk memastikan terdaftar pada DPT, kunjungi laman portal online seperti tertera di bawah ini.
Jika belum terdaftar, segera lapor ke petugas PPS atau datang ke TPS dan akan didaftarkan sebagai pemilih tambahan. Ajak Lalen, Rabu, 9 Desember 2020, Dongkap KTPS. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2020 adalah sarana menegakkan kedaulatan rakyat bagi masyarakat Kabupaten Serang. Untuk kepentingan bersama, kita harus menyadari pentingnya hak pilih. Gunakan pesta demokrasi untuk kepentingan bersama. Jauhi politik uang, hindari politik sara, dan kampanye hitam. Perteguh tali persaudaraan, jangan terjadi perpecahan. Ajak Lalen, Rabu, 9 Desember, Dongkap KTPS. Ikuti protokol kesehatan pada saat Anda berada di TPS dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. KPU Kabupaten Serang menyediakan bilik khusus bagi Anda yang bersuhu tubuh di atas suhu tubuh standar. Ajak Lalen, Rabu 9 Desember 2020, Dongkap KTPS. KPU Kabupaten Serang mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Serang yang telah memiliki hak pilih untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya di TPS dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Ajak Lalen, Rabu 9 Desember 2020, Dongkap KTPS. Kabupaten Serang, salah satu daerah yang menggelar pilkada serentak tahun 2020. 9 Desember 2020 menjadi hari penentu siapa yang akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Serang. Jangan lupa datang ke TPS terdekat. Gunakan hak pilih Anda dengan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang sesuai dengan hati Anda. Gunakan hak pilih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M saat mencoblos. Menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Jangan lupa bawa KTP, sebaiknya membawa alat tulis sendiri dari rumah. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada formulir C pemberitahuan. Dan setelah mencoblos, segera tinggalkan TPS agar tidak terjadi kerumunan. Ajak Lalen, Rabu 9 Desember tahun 2020, Dongkap KTPS. Pemilihan serentak 9 Desember 2020 adalah pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan serentak adalah kemenangan kita bersama. Jadilah pemilih bijak yang berkualitas dengan menyalurkan hak pilih Anda Rabu 9 Desember 2020. Ingat, suara Anda menentukan nasib Kabupaten Serang 5 tahun yang akan datang. Ajak Lalen, Rabu 9 Desember 2020, Dongkap KTPS. Untuk memastikan terdaftar pada DPT, kunjungi laman portal online seperti tertera di bawah ini. Jika belum terdaftar, segera lapor ke petugas PPS atau datang ke TPS dan akan didaftarkan sebagai pemilih tambahan. Ajak Lalen, Rabu 9 Desember 2020, Dongkap KTPS. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2020 adalah sarana menegakkan kedaulatan rakyat bagi masyarakat Kabupaten Serang. Untuk kepentingan bersama, kita harus menyadari pentingnya hak pilih. Gunakan pesta demokrasi untuk kepentingan bersama. Jauhi politik uang, hindari politik sara, dan kampanye hitam. Perteguh tali persaudaraan, jangan terjadi perpecahan. Ajak Lalen, Rabu 9 Desember, Dongkap KTPS. Ikuti protokol kesehatan pada saat Anda berada di TPS dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. KPU Kabupaten Serang menyediakan bilik khusus bagi Anda yang bersuhu tubuh di atas suhu tubuh standar. Ajak Lalen, Rabu 9 Desember 2020, Dongkap KTPS. KPU Kabupaten Serang mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Serang
yang telah memiliki hak pilih untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya di TPS. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Ajak Lalen, Rabu 9 Desember 2020, dongkap ke TPS. Datang, jangan lupa gunakan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang 2020. Pemirsa dan hadirin sekalian, di sesi ini masih sama seperti di sesi sebelumnya, para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh tim penyusun materi yang dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan sudah kita masukkan juga ke dalam fishbowl. Nantinya para pasangan calon akan mengambil satu amplop yang ada dalam fishbowl yang berisi pertanyaan dan kemudian diberikan kepada saya. Dan kemudian masing-masing paslon bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah diberikan dan paslon lainnya menanggapi dari jawaban yang diberikan paslon lainnya tersebut. Waktu untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik, sementara waktu untuk menanggapi jawaban adalah 1 menit. Baik, kita mulai dari paslon nomor urut 1 untuk mengambil amplop terlebih dahulu. Kami persilakan untuk mengambil amplop yang sudah ada di dalam fishbowl. Boleh diperlihatkan ke depan? Baik, masih tertutup ya. Saya akan langsung bacakan amplop pertanyaannya. Ada dalam amplop yang sudah disusun oleh tim penyusun materi. Baik. Pertanyaan untuk paslon, mohon maaf, paslon nomor urut 1. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Banten tanggal 15 September 2020 yang dimuat Harian Kabar Banten atau data mutakhir nasional yang dimuat andrafarm.com. Perkembangan COVID-19 di Kabupaten Serang tanggal 17 November 2020 pukul 18.20 terlihat ada tren peningkatan terkonfirmasi positif COVID-19. Jika tren peningkatan terus berlanjut, selain kebijakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak, terobosan apa yang akan dilakukan para calon saat terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam menangani pencegahan penyebaran COVID-19 di masyarakat Kabupaten Serang? Silakan waktu Anda untuk menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat paslon berbicara. Terima kasih. Untuk di Kabupaten Serang, data pandemi COVID-19 memang turun naik. Ya. Ketika kemarin kami masuk ke zona oranye sama dengan kabupaten kota yang lainnya, di Kabupaten Serang hanya beberapa kecamatan dan kami mendata di kecamatan tersebut adalah kegiatan masyarakatnya banyak kegiatan ke Jakarta. Jadi beberapa kecamatan seperti Keramat Watu, kemudian ada beberapa kecamatan yang lain karena mereka ada kegiatan pekerjaan atau yang lainnya. Oleh sebab itu selain pencegahan 3M, kami memastikan pihak pemerintah yaitu untuk mengawasi pergerakan masyarakat tersebut. Jadi diblokir atau dijaga penjagaan per kecamatan. Karena kalau kita menjaga atau PSBB secara keseluruhan itu sangat tidak mungkin karena luas wilayah Kabupaten Serang sangat luas. Dan pandemi COVID-19 pun ini yang positifnya tidak menyebar secara merata di semua kecamatan. Jadi hanya beberapa kecamatan. Jadi cara atau solusi yaitu harus dilakukan oleh jajaran gugus tugas yang terdapat di dalamnya juga jajaran Forkopimda itu harus dilaksanakan pengawasan secara ketat. Itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, sudah cukup. Baik. Terima kasih paslon nomor urut 1. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat paslon berbicara. Baik. Menurut saya yang lebih efektif karena COVID-19 menular melalui kontak erat atau droplet. Orang yang mudah kena COVID yaitu orang yang berdekat dengan yang sudah memiliki COVID. Dan perawat yang dekat dengan yang dirawatnya, pasien COVID-nya.
Nasrul Eki memberi solusi. Pertama, deteksi dini melalui Pemda, fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Serang meliputi puskesmas, rumah sakit, dan dinas kesehatan untuk mendeteksi dini para masyarakat di Kabupaten Serang. Yang kedua, yaitu mitigasi penularan COVID-19. Yang ketiga, strategi untuk terkait penularan dengan COVID-19. Yang keempat, komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, itu media promosi kesehatan. Cukup, baik. Terima kasih. Langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang berikutnya. Silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan yang sudah ada dalam fishbowl. Kami persilakan. Baik, boleh diperlihatkan. Terima kasih. Ya, amplop masih tertutup rapat dan langsung saya buka di hadapan Anda sekalian. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 adalah: kemunculan COVID-19 telah dan akan memberikan dampak berat bagi proses pembangunan yang berpotensi dirasakan terutama oleh daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi penyebarannya di Indonesia. Sehubungan dengan itu, bagaimana strategi para pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk menggerakkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat yang terpuruk di tengah adaptasi kehidupan new normal yang sangat drastis mengubah perilaku masyarakat? Waktu Anda untuk menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat paslon berbicara. Baik, terima kasih. Saat ini imbas dari COVID-19 untuk perekonomian mulai dari UMKM dan perekonomian usaha menengah besar sangat berimbas luar biasa. Dan teriakan mereka sangat luar biasa. UMKM kebutuhan modalnya yang luar biasa dan UMB yaitu usaha menengah besar, mereka membutuhkan keringanan dari pemerintah. Nasrul Eki memberi solusi. Yang pertama yaitu memberikan akses permodalan untuk UMKM. Yang kedua, yang untuk UMB yaitu memberikan relaksasi pajak untuk UMB, usaha menengah besar. Dan memberikan, kita berkoordinasi dengan pihak PLN untuk merelaksasi pembayaran listriknya. Mungkin tambahan dari Pak Wakil, silakan. Baik, sedikit tambahan saja dari saya. Kebetulan ada peraturan tentang dari Kementerian Keuangan terkait masalah pemulihan ekonomi ini adalah terkait masalah UMKM. UMKM ke depan akan kita dorong supaya suku bunga, penambahan jangka waktu modal UMKM juga akan kita dorong, juga penangguhan angsuran kredit selama 6 bulan ke depan, dan juga subsidi bunga sesuai daripada kemampuan dari masing-masing daerah. Itu sesuai dari peraturan dari peraturan Kementerian Terima Keuangan. kasih. Terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dimulai saat paslon berbicara. Ya, terima kasih masyarakat Serang yang saya cintai. Tadi yang disampaikan oleh paslon nomor 2 sudah kami lakukan. Memberikan relaksasi untuk pajak para industri sudah kami lakukan. Kemudian memfasilitasi untuk komunikasi dengan pihak PLN untuk penundaan pembayaran, penangguhan sudah kami lakukan. Kemudian juga kami melakukan refocusing anggaran dari pembangunan proyek yang besar menjadi diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk UMKM. Kemudian juga untuk pekerjaan-pekerjaan padat karya, pembangunan jalan secara padat karya. Kemudian juga Dinas Tenaga Kerja memberikan pelatihan-pelatihan karena mereka UMKM yang melakukan kegiatan produk yang turun ketika kondisi pandemi COVID-19, mereka dialihkan dengan pelatihan misalnya membuat masker dan lain sebagainya. Itu yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Kita berikan tepuk tangan pada para pasangan calon.
Baik pemirsa dan hadirin sekalian, di segmen berikutnya calon bupati dan wakil bupati akan saling lempar pertanyaan ke paslon lainnya dan masing-masing berkesempatan untuk menanggapi kembali jawaban dari kandidat lain. Untuk itu tetaplah bersama kami, debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang akan kembali usai jeda. Masih bersama kami pemirsa, di sesi ini calon bupati mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada calon bupati lain dengan waktu 1 menit untuk bertanya dan dijawab oleh calon lawan dengan waktu 1 menit 30 detik. Selanjutnya kembali ditanggapi oleh penanya dalam waktu 1 menit 30 detik dan ditanggapi kembali dengan durasi 1 menit. Baik, langsung saja kita awali sesi ini dari paslon 1 terlebih dahulu. Waktu Anda bertanya 1 menit kepada paslon nomor urut 2 dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya. Saya tujukan ke Pak Nasrul Ulum. Pak Nasrul, dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, dalam membuat program tentunya harus terukur indikatornya. Baik itu makro ataupun mikro. Nah, saya ingin menanyakan program real apa dari Pak Nasrul Ulum beserta Pak Eki untuk meningkatkan IPM yang lebih khususnya lagi yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Serang. Terima kasih. Baik, cukup pertanyaannya paslon nomor 1? Cukup. Baik, langsung saja untuk paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menjawab dimulai saat paslon berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi terkait bagaimana cara program seperti apa yang real untuk meningkatkan IPM dari tingkat pendidikan. Menurut kami yaitu kita tingkatkan APM murninya terlebih dahulu. Angka murni partisipasi minat sekolah di siswa di Kabupaten Serang. Karena APM Kabupaten Serang masih di bawah APM Provinsi Banten. Jadi masih jaraknya luar biasa. Kita akan menekankan biar APM Kabupaten Serang, SD dan SMP sama dengan APM yang ada di Provinsi Banten. Dengan menggunakan yang pertama kita memberikan untuk siswanya yaitu angkutan sekolah dengan angkutan umum. Yang kedua, untuk gurunya kita tingkatkan insentifnya, dan yang guru honorer kita akan dorong sertifikasi yang belum sertifikasi. Yang belum S1 kita akan berikan beasiswa S1, yang sudah S1 kita akan berikan S2. Baik, mungkin ada tambahan dari lagi. Mohon maaf, ini untuk calon bupati. Baik. Antar calon bupati, silakan. Mungkin cukup, terima kasih. Baik, terima kasih calon bupati paslon nomor 2. Selanjutnya kami persilakan calon bupati paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Yang saya maksud bukan itu Pak Nasrul. Jadi rata-rata lama sekolah nih, seperti kasus Kabupaten Serang ini kan rata-rata lama sekolahnya hanya 7 tahun lebih ya. Itu karena ketika kota Serang memisahkan diri, itu banyak sarjana S1 atau lulusan SMA, S2, S3, profesor bahkan tinggalnya di kota Serang, bukan di Kabupaten Serang. Dan juga contohnya misalnya pegawai PNS di Kabupaten Serang juga banyak tinggal di kota Serang. Nah, bentuk program realnya seperti apa? Yang tadi Pak Nasrul jawab itu tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Terkait rata-rata lama sekolahnya, kemudian harapan lama sekolahnya. Misalnya kita lama sekolahnya seperti apa, rata-rata itu tidak menjawab yang tadi saya tanyakan. Mohon maaf. Sudah cukup paslon nomor 1? Untuk tanggapan yang diberikan dari calon bupati, oke baik. Kami persilakan selanjutnya untuk Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda hanya 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya paham maksud Ibu. Tadi maksudnya berarti partisipasi sekolahnya, tingkat sampai berapa tahun gitu sekolahnya. Kita akan memeratakan akreditasinya sekolah dulu. Karena saat ini Permen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan zonasi sekolah. Saat ini di Kabupaten Serang
sekolah yang ada di pedesaan dan sekolah yang ada di perkotaan sangat berbeda. Pemerataan akreditasi sekolah unggulan A untuk SD dan SMP dari perkotaan sampai pedesaan. Dengan itu, insya Allah pemerataan di Kabupaten Serang untuk partisipasi sekolah siswa yang ada di Kabupaten Serang. Mungkin, terima kasih. Sudah cukup, masih ada waktu? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Ya, langsung saja kita menuju ke paslon nomor urut 2, yaitu calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya, dimulai saat Anda berbicara. Baik, kemarin ini beberapa minggu terakhir saya turun ke masyarakat, khususnya saya turun di Anyer. Saya melihat keluhan dari masyarakat terkait sampah yang ada di Kabupaten Serang, khususnya di Kecamatan Anyer. Kenapa? Karena Anyer merupakan destinasi wisata nasional. Akibatnya Anyer terlihat kumuh. Pertanyaan saya, bagaimana Ibu mengelola sampah di lingkungan Kabupaten Serang? Karena soal sampah menjadi polemik di masyarakat saat ini, bukan hanya di Anyer, di wilayah industri juga sampah di mana-mana. Di wilayah perkotaan itu ada di Keramat Watu. Saya melihat itu sendiri dan itu mungkin cukup pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan langsung saja kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi ataupun menjawab ya dengan waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Masyarakat Kabupaten Serang yang saya cintai, kondisi soal sampah di Kabupaten Serang memang sering kali saya sampaikan ini persoalan bersama. Ya, karena ini saya menekankan kepada masyarakat bahwa bukan hanya tugas pemerintah. Persoalan sampah ini harus diselesaikan mulai dari rumah. Ya, kita terbiasa membuang sampah itu di satu tempat. Padahal kita harus dibiasakan membuang sampah itu di 2 tempat yang berbeda. Kabupaten Serang masih punya lahan. Nah, ketika sampah itu dipisahkan, sampah yang organik, mereka bisa menggali tanah. Mereka bisa menutupnya dan menjadi kompos. Dan untuk sampah-sampahan organik ini harus kepala desa kami perankan. Jadi ada beberapa desa yang mereka sudah punya bank sampah contohnya. Terus kemudian persoalan kami, dulu Kabupaten Serang punya tempat pembuangan sampah, Cilowong. Ketika Kota Serang, pemekaran Kota Serang, Cilowong ini masuk ke Kota Serang dan Kabupaten Serang belum punya tempat pembuangan sampah akhir. Dan untuk pembuangan sampah di Kota Serang ke Cilowong, kami dibatasi hanya 120 ton. Sedangkan Kabupaten Serang, masyarakatnya menghasilkan sampah itu kurang lebih 700 ton. Nah, masalah seperti ini memang bukan hal mudah bagi kami. Tetapi kami sudah punya rencana dan harusnya tahun ini mesin pengelolaan sampah sudah kami beli 2 buah. Dan itu akan disimpan di Anyer dan di Serang Timur. Tetapi karena pandemi COVID-19, dana untuk mesin pengelolaan sampah direfocusing. Baik, cukup. Waktu Anda habis. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, Ibu sudah menjabat 1 periode. Kenapa baru berbicara pas waktu masa pandemik? Beberapa tahun ke belakang seperti apa gitu? Yang saat ini, yang katanya bank sampah di beberapa desa, seharusnya sebagai pemerintah daerah memberikan instruksi tegas kepada desa-desa untuk membuat bank sampah. Karena Kabupaten Serang belum mempunyai TPSA, tempat pembuangan sampah akhir. Seharusnya dari pihak Pemkab mendorong untuk desa-desa membuat bank sampah setiap di desa-desa dan mengelola sampah tersebut. Supaya sampah di Kabupaten Serang tidak menjadi polemik di masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu untuk cukup? Ya. Baik, silakan 1 menit. Ya, yang Pak Nasrum sampaikan bahwa bank sampah sudah kami instruksikan ke seluruh desa. Itu sudah diwajibkan, Pak. Kemudian terkait anggaran memang kami punya keterbatasan karena kami sudah dari awal RPJMD sudah memfokuskan anggaran ini untuk perbaikan jalan yang itu diminta oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang. Anggaran yang tidak kecil. Karena hampir seluruh sepanjang jalan kabupaten 601 km kondisi jalan rusak berat. Tragis masyarakat Kabupaten Serang ketika marah ketika saya menjabat itu warisan dari sebelumnya. Dan ketika masyarakat marah menanami jalan itu dengan pohon pisang. Kemudian jalan
dikasih ikan. Nah ini berarti kondisi yang sangat darurat di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu kami membuat perda percepatan infrastruktur jalan dengan jajaran Dewan dan menyelesaikan persoalan. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya. Boleh berikan tepuk tangan kepada para pasangan calon. Baik pemirsa dan hadirin sekalian, sesi tanya jawab antar calon bupati telah kita lalui dan di sesi berikutnya akan ada saling lempar pertanyaan antar calon wakil bupati. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang 2020. Pemirsa, sesi kali ini debat antar calon wakil bupati. Sama seperti debat calon bupati, calon wakil bupati punya kesempatan untuk bertanya ke calon wakil bupati lain dan berkesempatan untuk menanggapi jawaban, kemudian paslon lawan juga punya kesempatan untuk menanggapinya kembali. Waktu bertanya 1 menit, waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik, waktu untuk menanggapi jawaban 1 menit 30 detik, dan waktu menanggapi kembali 1 menit. Dan langsung saja kita awil dari calon wakil bupati paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil bupati paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pak Panji yang saya hormati, beberapa belakangan ini, mungkin sebulan 2 bulan belakangan ini saya dan juga Kang Haji Nasrul Ulum turun ke lapangan. Kita melihat masyarakat dalam kondisi COVID ini sangat membutuhkan sembako. Saya turun melihat ke pintu-pintu masyarakat, ternyata banyak stiker penerima manfaat program sembako yang terada gambarnya Bupati Serang, logo Pemda, dan juga logo Kemensos atau pada saat itu PKH. Di bawahnya bertuliskan apabila dilarang dirobek, melepas, merusak stiker ini, apabila stiker ini dilepas dengan sengaja tanpa alasan yang jelas, maka keluarga tersebut dianggap mampu dan tidak layak menerima bantuan sembako. Menurut Pak Panji, apakah ada penyalahgunaan kewenangan, padahal tanggapan Pak Panji mengenai tanggapan Pak Panji saat itu menjadi wakil bupati, dan kita suka mendengar bahwa itu diklaim dari Bu Tatu dan tidak akan dapat lagi bantuan pada saat Baik, Bu cukup. Tatu tidak terpilih. Terima kasih. Waktu Anda habis, silakan untuk paslon nomor 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Sengaja kami pasang itu, stiker itu untuk mengevaluasi. Takut seandainya ada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerima bantuan itu. Makanya di situ masyarakat bisa mengkoreksi. Ini tidak layak, ini layak. Kemudian di situ ada tertulis, apabila mensobek ini, dilarang mensobek ini. Itu ketentuan dari Kemensos, bukan dari kami. Itu adalah perintah dari Kemensos. Tidak boleh dicobek itu. Kalaupun ada gambar saya dan gambar Ibu Tatu, di situ bukan sebagai calon. Ibu Tatu sebagai pejabat bupati aktif dan saya pejabat wakil bupati aktif. Jadi itu adalah stiker resmi, bukan stiker kampanye. Karena di situ tidak ada ajakan coblos nomor 1 atau coblos kami, tidak ada. Makanya kami merasa bahwa itu bukan satu pelanggaran pilkada karena itu dalam suasana dinas dan belum masuk kepada masa kampanye saat itu. Itu barangkali penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, silakan. Untuk paslon nomor urut 2, untuk menanggapi kembali jawaban dari paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih jawabannya. Saya juga melihat bahwa artikel salah satu media bertuliskan bahwa soal stiker bansos, dinas sosial yang nyetak itu bukan Dinsos. Saya hanya bingung padahal kewenangannya adalah kewenangan Dinsos, tapi masalah stiker Dinsos sendiri tidak mengetahui. Selanjutnya, tadi sebenarnya belum dijawab sama Pak Panji, karena tadi saya menanyakan di masyarakat sering bantuan sembako itu diklaim dari Ibu Tatu, Ratu Tatu Hasanah. Dan bila mana Bu Tatu tidak terpilih menjadi bupati, nanti itu tidak akan ada lagi. Bagaimana tanggapannya?
Selanjutnya insya Allah kalaupun ke depan saya yakin tidak akan terjadi lagi. Karena Nasrul Ulum dan Eki Baihaqi yakin itu tidak akan terjadi pada kesempatan kita. Doakan saja Pak Panji dan Bu Tatu, ke depan Bupati dan Wakil Bupatinya yaitu Haji Nasrul Ulum dan Haji Eki Baihaqi. Terima kasih. Baik, terima kasih Paslon nomor 2. Silakan untuk Paslon nomor 1 menanggapi kembali waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, saya tidak merasa bahwa itu ada bahwa ini bantuan dari Ibu Tatu. Di situ jelas itu bantuan dari Dinas Kementerian Sosial, namanya BST, sebagai mengcover bagi masyarakat yang terdampak karena COVID. Di situ dari Kementerian Sosial. Walaupun ada memang dari kami, dari Kabupaten Serang, kami pun mengeluarkan juga bantuan sosial, tapi nilainya tidak sebesar 600 seperti BST. Kita memberikan bantuan dalam bentuk 42.000 KK waktu itu. Saya ingat sekali 42.000 KK, 42 miliar itu dalam bentuk natura, dalam bentuk beras dan Indomie. Dan di situ memang kita buat stikernya itu tidak disebutkan dari Bu Tatu, dari pemerintah Kabupaten Serang. Pemerintah Kabupaten Serang. Di situ bupatinya bupati aktif, wakil bupatinya wakil bupati aktif. Itu barangkali penjelasannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, boleh berikan tepuk tangan untuk semangat kepada para pasangan calon. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk calon wakil bupati pasangan nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya tanya kepada Pak Eki. Ini kaitannya dengan visi misi tadi yang dibacakan. Visi misi itu pasti muaranya adalah dalam program dan kegiatan yang implikasinya adalah ekspansi anggaran. Bagaimana Bapak bisa mengukur impact dan benefit dari ekspansi anggaran yang kita keluarkan? Terima kasih. Baik, cukup pertanyaannya Pak. Terima kasih, mohon maaf tadi saya menyebutkan 1 menit 30 detik untuk pertanyaannya, hanya 1 menit ya untuk pertanyaan. Silakan kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, berbicara impact mengenai program kita, tentu Pak Panji, kita akan berhitung berdasarkan kemampuan daripada PAD dan APBD kita. PAD kita sampai saat ini memang dinilai masih jauh dari angka ideal. Karena kita masih di angka 25% dari APBD yang ada saat ini. Oleh sebab itu, ke depan salah satu yang harus kita paling prioritaskan, bagaimana kita mendapatkan PAD ditingkatkan untuk meraih PAD lebih banyak lagi, sehingga kita untuk menjalankan roda program kita pun kita akan bisa dijalankan. Terkait masalah apa saja yang harus kita siapkan, tentu berbicara masalah guru honorer, berbicara masalah kebutuhan yang lain-lain, kita menghitung berdasarkan kemampuan daripada kita. Jadi posisinya kita akan melihat kemampuan kita, baru kita hitung program mana saja dari yang sudah kita miliki yang bisa diprioritaskan untuk dijalani. Terima kasih. Cukup? Masih ada waktu? Sudah cukup untuk calon nomor 2? Baik, silakan. Kami berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Barangkali saya beda pemahaman. Kalau kami memandang bahwa kalau kita bicara impact, ketika setiap ada ekspansi anggaran atau APBD yang kita keluarkan, itu harus jelas dampaknya kepada masyarakat. Apakah ada peningkatan kehidupan masyarakat, kualitas kehidupan masyarakat, atau ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Benefitnya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Kita tidak bicara masalah PAD besar atau kecilnya, tapi setiap anggaran yang kita keluarkan itu harus terukur hasilnya dan terasa manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang kami lakukan. Oleh karena itu dalam perencanaan kerja, dalam perencanaan anggaran, kita selalu menerapkan
indikator-indikator kinerja setiap OPD. Apabila mereka tidak jelas indikator kinerja, anggaran itu kami coret. Dan itu sudah kami lakukan sehingga dampak yang kita bisa lihat, manfaat yang bisa kita lihat adalah tumbuh dan berkembangnya kehidupan ekonomi sampai ke tingkat pedesaan. Seperti jalan-jalan yang kita bangun, manfaatnya apa? Tumbuh dan berkembangnya simbol-simbol pertumbuhan baru sampai di pedesaan. Di pelosok-pelosok yang tadinya tidak ada pemukiman, perumahan, sekarang udah muncul. Kenapa? Karena ada jalan. Karena jalan adalah instrumen utama untuk tumbuh dan berkembangnya simbol-simbol pertumbuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Cawagup nomor urut 1. Silakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, baik. Berbicara masalah dampak, menurut saya kita juga sudah menghitung dampak implikasinya. Seperti saya contohkan salah satunya meningkatkan insentif guru honorer. Kenapa saya tingkatkan insentif guru honorer di Kabupaten Serang, Pak? Mungkin di kabupaten kota lainnya juga sama. PNS yang bekerja di sekolah-sekolah itu masih jauh dari angka layakan. Jadi yang bekerja rata-rata adalah guru-guru honorer. Kalau kita berbicara guru honorer harus maksimal, tapi kita tidak memperhatikan guru-guru honorer, bagaimana guru honorer bisa bekerja maksimal untuk kebutuhan pendidikan di Kabupaten Serang. Berbicara masalah meningkatkan insentif, saya rasa ini udah sangat berdampak sekali. Jadi kita ke depan guru honorer itu harus jauh lebih diperhatikan dibanding hari ini. Insya Allah Nasrul Eki siap untuk melaksanakannya. Cukup, waktu Anda sudah habis. Boleh berikan tepuk tangan kembali untuk kedua pasangan calon. Baik, demikian debat antar wakil bupati calon wakil bupati maksud kami telah kita lalui bersama. Dan pemirsa, selanjutnya adalah debat terbuka antar paslon, di mana para pasangan calon akan saling bertanya dan saling menjawab dan sama-sama mempunyai kesempatan untuk menanggapi. Waktu untuk bertanya 1 menit, waktu untuk menjawab 1 menit 30 detik, waktu untuk menanggapi jawaban 1 menit 30 detik, dan untuk menanggapi kembali 1 menit. Langsung saja kita mulai, dan dari paslon nomor urut 2, di sesi ini calon bupati dan calon wakil bupati boleh sama-sama menjawab dan boleh sama-sama untuk saling bertanya pada paslon lainnya ya. Baik, kita awali dari paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih. Kabupaten Serang pada tahun 2008 sudah melahirkan Kota Serang. Sudah 12 tahun Kabupaten Serang tidak mempunyai atau pusat pemerintahan Kabupaten Serang belum ada sampai saat ini. Sampai sudah 12 tahun. Kenapa sampai detik ini juga Kabupaten Serang belum memiliki pusat pemerintahan? Dampaknya sangat luar biasa untuk pelayanan ke masyarakatnya. Kenapa? Masyarakat mau mencari kantor dinas ini di mana? Nggak tahu mereka, saya tanya. Kantor dinas itu di mana? Nggak tahu juga. Karena belum terintegrasi pusat pemerintahannya. Pertanyaan saya, kapan? Sampai detik ini belum terbangun pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor 2 untuk pertanyaannya. Silakan untuk paslon nomor 1 menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih Pak Nasrul. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa dengan anggaran terbatas ini kita harus membuat skala prioritas. Masih banyak PR yang tadi saya sampaikan. Tadi jalan 601 km kami selesaikan dalam 5 tahun. Kemudian rumah tidak layak huni 2016 itu berjumlah 12.000 rumah tidak layak huni. Kami selesaikan 9.000. Kemudian juga tadi yang disampaikan tentang guru honor itu sudah kami berikan. Bahkan ada beberapa kabupaten kota itu, bukan beberapa, kebanyakan dari kabupaten kota belum punya keberanian untuk memberi honor, insentif pada guru honor. Itu sudah kami lakukan. Ya. Kemudian insentif yang lain untuk guru ngaji, untuk guru PAUD, untuk guru diniyah, untuk kader posyandu, untuk pemandi jenazah. Nah itu mereka harus kita perhatikan karena mereka membantu kita. Kemudian yang lainnya kami memberikan beasiswa. Kenapa? Karena kami harus investasi sekarang untuk pendidikan.
Kalau tidak berinvestasi sekarang terhadap pendidikan, kita tidak bisa memetik hasilnya. 10 tahun, 20 tahun kemudian, kita tidak bisa bersaing dengan tenaga-tenaga yang masuk ke Kabupaten Serang. Nah itu menurut saya menjadi skala prioritas. Kalau soal kantor, itu untuk kami, untuk para ASN, untuk apa kita duduk di kantor yang megah, yang mewah. Sedangkan rumah tidak layak huni masih bertebaran di mana-mana. Demikian, jadi berikan kepercayaan kepada kami berdua, masyarakat Kabupaten Serang. Kami sudah tahu cara mengatasinya. Kami sudah tahu cara membangun Kabupaten Serang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit. Baik, Dari saat Anda terima bicara. kasih jawabannya Bu. Emang yang disebutkan itu penting buat pendidikan, buat jalan. Akan tetapi kalau pelayanannya nggak jelas, gimana ngebangunnya kan gitu. Pertanyaan saya kan ini, itu dampaknya sangat jelas di Kabupaten Serang. Dampak pelayanan untuk masyarakat. Sempat saya tanya, Bu, pas waktu turun ke masyarakat, Bu, tahu nggak dinas kesehatan ada di mana? Nggak tahu, karena pusat pemerintahannya nggak ada. Begitu. Kalau ibu mau ngeluh terkait pendidikan, di mana? Tahu nggak Bu? Nggak tahu juga, kata mereka. Terus kalau pusat pemerintahan nggak secepatnya dibangun, dampaknya untuk pelayanan publik sangat luar biasa. Sedangkan Kabupaten Serang selalu mendapatkan bantuan dari provinsi. Itulah fungsinya kita sebagai kepala daerah ke depannya harus inovasi untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Serang. Doakan kami, Haji Nasrullah dan Kang Haji Eki Baihaqi menjadi Bupati Kabupaten Serang ke depannya. Terima kasih. Sudah cukup, masih ada waktu? Sudah cukup. Silakan Paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Jadi sebetulnya kalau dikatakan terhambatnya pelayanan itu barangkali masih debatable. Karena apa? Model pemerintahan, kantor pemerintahan itu bisa model konsentrik, dipusatkan pada satu kawasan, bisa juga menyebar. Nah sementara mengapa kami memprioritaskan dulu infrastruktur jalan, infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi, karena tadi disampaikan oleh Ibu Tatu bahwa kami lebih mengutamakan kepentingan publik lebih dahulu daripada kepentingan kami pribadi. Sementara kalau kita bicara pelayanan dengan pola penyebar, dinas ini di lokasi A, dinas ini di lokasi B, itu tidak akan menghambat pelayanan publik. Tidak akan menghambat pelayanan publik. Oleh karena itu kami melihat pada skala prioritas itu di tengah keterbatasan anggaran yang kami punya. Mana yang paling perlu didahulukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan semangat kembali untuk para pasangan calon. Baik, selanjutnya adalah kesempatan akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Nasrul atau Pak Eki. Saya ingin menanyakan bagaimana upaya dan program Anda untuk mencapai akses universal 100 menuju Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030. Sudah cukup untuk pertanyaannya, Ibu? Silakan kami berikan waktu kepada paslon nomor 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih. Terkait SDG ataupun program 100 perairan yang ada di Serang Utara atau Pontirta ke depannya kita akan buat waduk untuk perairan dan itu akan melibatkan PDAM yang ada di Kabupaten Serang. 0 untuk rumah tidak layak huni. Itu kita ke depannya biar masyarakat yang mengerjakannya, kita memberikan anggarannya. Jangan sampai oleh pihak ketiga yang sekarang banyak permasalahan. Dan yang ketiga yaitu terkait 100 sanitasi. Sanitasi di Kabupaten Serang, kita yang penting memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk berbudaya hidup bersih. Dan kita mendorong dana desa untuk memberikan budaya hidup bersih kepada masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu 30 detik? Sudah cukup?
Ada yang ingin ditambahkan dari? Ya baik, mungkin untuk air bersih, RTLH dan sanitasi itu memang kebutuhan primer daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Serang. Insya Allah air bersih kita akan maksimalkan PDAM dan juga bekerja sama dengan pihak ketiga. RTLH dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar dan sanitasi kita akan edukasi masyarakat tentang hidup bersih. Terima kasih. Baik, waktu Anda sudah habis. Silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Terima kasih. Pak Nasrul tadi menyampaikan akan membangun waduk. Normalisasi Ciujung Lama sedang berjalan Pak Nasrul. Itu panjangnya kurang lebih 8 km dan kami akan menggunakan air baku tersebut digunakan oleh PDAM untuk keperluan air bersih masyarakat Pontirta, Pontang Tanarat Tirtayasa. Karena persoalan air di sana memang agak sulit kita menanganinya. Karena ketika kami mengambil air bawah tanah pun itu tidak tawar rasanya asin. Kemudian tadi Pak Nasrul menyampaikan akan menangani rumah kumuh. Sudah kami tangani. Tadi saya sampaikan bahwa dari 12.000 rumah tidak huni sudah kami sampaikan 9.000 sudah dibangun. Dan kami bahkan per ASN Kabupaten Serang mempunyai dana infak sodakoh untuk menangani rumah tidak layak huni. Karena kami sangat sepakat bahwa rumah tidak layak huni ini harus segera selesai. Kemudian programnya pun yang sekarang sedang berjalan di Perkim itu melibatkan masyarakat. Kami berikan anggaran, ada bantuan dari pemerintah pusat, ada dari provinsi, ada dari APBD kabupaten, itu dilakukan oleh masyarakat dengan para kepala desanya. Kemudian tadi mengenai akses sanitasi, menurut saya ini tantangan buat masyarakat Kabupaten Serang karena kita harus demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 1, silakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit. Ya, baik Ibu Ratu Tatu Hasana, terima kasih atas informasinya. Terkait air bersih di Serang Utara tuh memang sangat membutuhkan air bersih. Berbicara waduk segala macam itu sebenarnya adalah peruntukannya bukan kewenangan di Kabupaten Serang, tapi kewenangannya adalah pusat. Nah, kalau berbicara masalah kewenangan pusat, janganlah diklaim oleh pemerintah daerah. Nah, kalau seandainya kita mau mengklaim pemerintah daerah, kita harus membuat program-program memang yang itu adalah dikuasakan oleh pemerintah daerah. Terkait masalah air bersih sampai saat ini di daerah Serang Utara selalu menangis bila mana pada saat kemarau, sehingga air bersih itu tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Serang Utara. RTLH, rumah tidak layak huni, kemarin saya datang ke Cinangka, ternyata masih banyak rumah-rumah yang tidak layak huni. Ternyata bisa dilihat kadang-kadang ketika rumah tidak layak huni itu tidak tepat sasaran, karena banyak yang jauh rumah yang tidak layak huni yang belum berbenahi. Waktu Anda habis. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan kembali untuk para pasangan calon. Baik pemirsa dan hadirin di seluruh tanah air, sesi saling lempar pertanyaan dan menanggapi antar pasangan calon sudah kita lalui. Bersama-sama kita sudah melihat bagaimana para pasangan calon saling beradu ide dan gagasan. Dan di segmen selanjutnya, debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang tahun 2020 akan kita lalui dengan pernyataan penutup dari masing-masing paslon. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang tahun 2020. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita telah berada di penghujung acara. Dan di sesi ini kami akan meminta masing-masing paslon untuk memberikan kata penutup. Di mana nanti masing-masing paslon akan diberikan waktu 1 menit 30 detik untuk memberikan closing statementnya. Kita mulai dari paslon nomor urut 1 untuk memberikan kata penutup. Waktu Anda 1 menit 30 detik, dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Ratu Tatu Hasana beserta Pak Panji Tirtayasa. Pasangan urut nomor 1, mohon doa dan dukungannya kepada para alim ulama, para kasepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan,
pimpinan organisasi dan jajarannya, para petani, para nelayan, para pedagang, para buruh, serta Bapak Ibu di seluruh lapisan elemen masyarakat Kabupaten Serang di 326 desa, 29 kecamatan. Terima kasih pula saya sampaikan kepada pemerintah Provinsi Banten, pemerintah pusat yang selama ini bersinergi dengan kami, memberi kepercayaan kepada saya beserta Pak Panji untuk membangun Kabupaten Serang lebih baik. Banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada Kabupaten Serang, itu bentuk kepercayaan saya, bentuk kepercayaan kepada saya dan Pak Panji. Begitu juga pemerintah Provinsi Banten. Kemudian juga ucapan terima kasih saya kepada elemen masyarakat yang selama ini terus membantu program-program pemerintah. Tanpa Bapak Ibu sekalian, tentunya kami merasa akan kesulitan menjalankan program ini, diantaranya yaitu untuk para guru honorer, para guru ngaji, guru PAUD, guru diniyah, kadar posyandu. Ibu Bapak sekalian, masyarakat Kabupaten Serang yang saya cintai, mari kita sukseskan Pilkada Kabupaten Serang 9 Desember 2020. Mari kita datang ke TPS untuk melanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan bersama Tatu Panji. Baik, cukup. Ya, Terima kasih, waktu Anda sudah habis. Ya, boleh berikan tepuk tangan. Dan langsung saja kita akan mendengarkan kata penutup yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat paslon berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh masyarakat di Kabupaten Serang, kami memang masih muda. Bukan berarti kami tidak mampu. Kami mewakili generasi milenial terpanggil untuk melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Serang. Muda adalah kekuatan. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat di Kabupaten Serang. Orang tua bisa jadi banyak makan asam garam. Tapi ingat, jangan lupa, sejarah Republik ini mencatat anak muda menawarkan masa depan. Emang boleh wong gunung lur. Kami berdua punya cita-cita untuk masa depan Kabupaten Serang menjadi lebih baik. Pergantian kepemimpinan kepala daerah adalah keniscayaan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang menginginkan perubahan di Kabupaten Serang, saya mengundang secara terbuka untuk bergabung menjadi bagian dalam gelombang perubahan di Kabupaten Serang. Bapak Ibu, kakang teteh, dulur sedanten, sampun wayahe Kabupaten Serang niki dipune bangkit berubah. Yang lebih bagus malih, bangkit mesejahterakan masyarakat. Kami menghargai orang tua. Jangan lupa pilih nomor 2. Nape kelalen tanggal 9 Desember, Rawon TPS, pilih nomor Waktu Anda habis, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih semangat lagi untuk para pasangan calon. Baik pemirsa dan hadirin sekalian, luar biasa debat publik pada malam hari ini. Kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana para pasangan calon ini untuk menunjukkan kapasitasnya dengan ide dan gagasan mereka untuk memajukan Kabupaten Serang dalam 5 tahun ke depan. Dan semoga acara ini bisa menjadi acuan bagi warga Kabupaten Serang untuk menentukan pilihan pada Pilkada mendatang. Dan pemirsa, demikian seluruh rangkaian acara debat publik antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2020. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh hadirin dan pemirsa yang sudah menyaksikan acara debat pada malam hari ini. Dan kami ingatkan kepada warga Serang untuk menggunakan hak pilih Anda tanggal 9 Desember nanti. Karena suara Anda sangat menentukan masa depan Kabupaten Serang. Saya Desvita Bionda undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Kita tunggu. Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak sekuat batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu.
ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk